Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi koordinat kartesius kelas 8. Nah, sebelumnya, apa sih koordinat kartesius itu? Nah, posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu menggunakan dua garis yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan di titik 0, 0,0. Nah, letak suatu titik pada koordinat kartesius dinyatakan dengan lambang P, yaitu titiknya X, Y. Nggak boleh kebalik ya, kalau kebalik nanti salah. Harus X dulu baru Y, nggak boleh Y dulu baru X. Nah, bidang kartesius dapat dicermati pada gambar berikut ini. Ini adalah bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, membaca posisi objek menggunakan bidang koordinat. Nah, di sini ada titik koordinat A terletak pada 4,4, titik koordinat B terletak pada min 4,3, titik koordinat C terletak pada min 5,4, dan titik koordinat D terletak pada 3,5. Nah, bisa diperhatikan pada bidang koordinat tersebut, titik A terletak pada 4,4. Ini adalah titik 0,0. Kemudian titik A terletak pada 4,4, yaitu X-nya 4, Y-nya 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian Y-nya juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini terdapat titik A dengan X, Y, yaitu 4,4. Nah, kemudian titik B itu terletak pada min 4,3. Min 4 itu dari titik 0 ke kiri. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kemudian Y-nya itu 3. 1, 2, 3. Nah, di sini adalah letak titik koordinat B, yaitu min 4,3. Kemudian titik koordinat C terletak pada min 5, min 4. Nah, min 5 ini adalah X-nya, dan yang min 4 ini adalah Y-nya. Caranya yaitu X-nya itu min 5, jadi dari sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, kemudian Y-nya min 4, jadi harus turun min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, di sini adalah letak dari titik koordinat C, yaitu min 5, min 4. Nah, kemudian titik koordinat D terletak pada 3, min 5. Nah, 3, min 5 ini, 3 ini adalah X-nya, dan min 5 ini adalah Y-nya. Dari sini titik 0,0 yaitu X-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya min 5, berarti harus turun 5. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, ini adalah titik D dengan titik 3, min 5. Nah, selanjutnya membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Nah, X-nya tadi yaitu yang sumbu horizontal. Ini adalah sumbu X, dan Y-nya ini adalah yang sumbu tegak, yaitu sumbu vertikal. Nah, yang pertama, sumbu X yaitu sumbu mendatar yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Dari titik 0 ke kanan merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri merupakan bilangan negatif. Kita lihat contohnya yang ada di sini. Nah, di sini kan sumbu X ada di sini. Dari titik 0 ke kanan itu adalah bilangan positif. Kemudian dari titik 0 ke kiri itu adalah bilangan negatif. Kemudian yang sumbu Y yaitu
sumbu yang memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif. Nah, ini adalah titik 0. Sumbunya adalah yang tegak. Nah, dari titik 0 ke atas itu adalah bilangan positif. Kemudian dari titik 0 ke bawah itu merupakan bilangan negatif. Nah, kemudian titik asal atau titik pangkal dengan koordinat 0,0 yaitu titik acuan sekaligus titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik asal biasanya dituliskan dengan huruf O. Ini titik asalnya itu yang ini, yang 0,0 biasanya dilambangkan dengan huruf O. Nah, secara geometri, tempat untuk meletakkan titik ini dinamakan bidang koordinat. Nah, jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, jarak titik A ke sumbu X itu 4 satuan. Dari jarak titik A ke sumbu X itu 4 satuan. Sumbu X ini kan yang ini. Titik A yang ini. Jadi, jarak dari titik A ke sumbu X itu 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Sama halnya dengan jarak titik A ke sumbu Y, yaitu 4 satuan. Dari titik A ke sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan berlaku sampai seterusnya sama. Kemudian posisi titik terhadap titik acuan. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, posisi relatif merupakan posisi atau letak suatu objek atau titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C. Nah, posisi titik terhadap titik asal. Nah, nanti titik pangkalnya atau titik asalnya itu 0,0. Nah, titik A ini 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas dari titik 0,0. Kita perhatikan yang ada di sini. Nah, ini adalah titik asal 0,0. Dari soalnya tadi dilihat 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Berarti 2 satuan ke kiri dari titik 0,0. 1, 2. X-nya yaitu min 2. Kemudian 5 satuan ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini didapatkan titik A yaitu min 2,5. Kemudian yang titik B ini 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke kiri dari titik 0,0. 3 satuan ke kanan. Berarti dari titik 0 ini 3, 1, 2, 3 dan 4 satuan ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4. Didapatkan titik B yaitu 3,4. Kemudian titik C ini 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Dari titik 0,0 yaitu 2 satuan ke kiri, 1, 2. X-nya yaitu min 2. Dan 1 satuan ke bawah, min 1. Jadi titik C ini titiknya min 2,1. Apabila digambar dalam bidang koordinat kartesius, bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi titik terhadap titik acuan A, B. Semula titik 0,0 dijadikan sebagai titik acuan. Nah, tadi kan yang dijadikan titik acuan itu kan titik 0,0. Sekarang jika titik 1,2 dijadikan sebagai titik acuan. Nah, kamu dapat menentukan koordinat titik lainnya. Contohnya, kita akan menentukan titik A 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas dari titik asalnya 1,2 bukan 0,0. Gimana caranya? Kita harus menentukan titik asalnya dulu, 1,2. Kita lihat 1,2.
Nah, di sini. Nah, sebelumnya kita harus menentukan titik pangkalnya terlebih dahulu, atau titik asal. Nah, tadi kan titik asalnya itu 1,2. Nah, 1,2 itu ada di sini. X-nya 1, Y-nya 2. Jadi, ini adalah titik asal atau titik pangkal. Nah, kemudian titik A, 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Jadi, dari titik pangkal ini, 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Nah, di sini adalah titik A. Nah, kemudian yang titik B bagaimana? Titik B yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, dari titik pangkal 1,2 ini, 2 satuan ke kanan. 1, 2. Dan 2 satuan ke atas. 1, 2. Didapatkan titik B yaitu 3,4. Kemudian titik C yang diminta yaitu 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, dari titik pangkal ini 1 satuan ke kiri berarti ke sini dan 2 satuan ke bawah. 1, 2. Jadi titik C-nya yaitu 0,0. Nah, perbedaannya ya dengan yang ini tadi. Ini tadi adalah titik asalnya 0,0 yaitu di sini. 0,0. Sedangkan yang ini tadi titik asalnya yaitu A, B atau 1,2. Nah, kemudian posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, di sini ada 3 posisi. Yang pertama, posisi garis sejajar, yang kedua posisi garis tegak lurus, dan yang ketiga yaitu posisi garis berpotongan. Nah, posisi garis sejajar, jika ruas garis dan sumbu koordinat tidak saling berpotongan, maka dikatakan garis tersebut sejajar. Nah, dua garis sejajar ini tidak akan saling berpotongan. Antara ruas garis dan sumbu koordinat terdapat kesamaan, yaitu keduanya memiliki kemiringan yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi garis tegak lurus, yaitu jika ruas garis dan sumbu koordinat saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, ruas garis tersebut dikatakan tegak lurus. Jadi tegak lurus ini garisnya, kedua garisnya itu berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu dikatakan garis tegak lurus. Nah, kemudian garis berpotongan. Jika sebuah ruas garis dan sumbu koordinat tidak sejajar dan tidak tegak lurus, maka ruas garis tersebut dikatakan berpotongan. Perbedaannya dengan garis tegak lurus dan garis berpotongan yaitu kalau garis tegak lurus itu pasti berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Namun, pada garis berpotongan itu sudah pasti berpotongan tetapi belum tentu membentuk sudut 90 derajat. Nah, biar lebih jelas kita perhatikan pada bidang koordinat tersebut. Nah, di sini ada garis A. Garis A ini yang garis hijau. Garis hijau ini adalah yang garis A. Yang mendatar ini, yang tegak ini adalah garis Y. Kemudian yang mendatar ini adalah garis X. Nah, garis A merupakan garis sejajar dengan sumbu X. Kita lihat pengertiannya tadi, garis yang sejajar yaitu tidak saling berpotongan dan keduanya memiliki kemiringan yang sama. Jadi, dilihat lagi, apabila garis yang hijau ini dipanjangkan sejauh mungkin dan yang garis X ini dipanjangkan sejauh mungkin tidak akan berpotongan dan memiliki kemiringan yang sama. Nah, kemudian ini adalah garis yang sejajar. Kemudian garis berpotongan dan tegak lurus. Nah, ini adalah yang kedua, posisi garis tegak lurus. Nah, titik merah ini adalah titik potong antara garis hijau dan garis biru. Nah, ini berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu kan siku-siku. Nah, jadi yang garis hijau sama garis biru ini
merupakan garis yang berpotongan dan tegak lurus. Kemudian garis A dan garis B yaitu koordinatnya 4,4. Nah, garis A itu yang hijau dan garis B ini yang biru ini. Nah, garis B yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau yang A tadi kan sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu X, dan yang hijau ini sumbu ini garis A. Nah, ini yang hijau ini sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian yang Y ini sejajar dengan yang garis biru, yaitu apabila garis Y ini yang lurus tegak, yang tegak ini diluruskan sejauh mungkin, tidak akan berpotongan dengan garis biru ini apabila garis biru ini dipanjangkan sejauh mungkin. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai materi koordinat kartesius dan pembahasannya. Langsung saja untuk contoh soal nomor 1. Perhatikan letak titik-titik pada koordinat kartesius. Koordinat titik-titik sudut trapesium PHRS berturut-turut adalah. Nah, jika kita menemui soal seperti ini, kita harus ingat bahwa prinsip untuk menuliskan titik koordinat kartesius yaitu X, Y. Jadi, menentukan titik X dulu, kemudian baru menentukan posisi titik Y. Misalnya, pada titik A ini berarti berada di sumbu X min 2 dan sumbu Z min 2. Sehingga titik koordinat sudut A adalah min 2, min 2. Kemudian titik B ini berarti sumbu X-nya min 2 dan sumbu Z-nya 3. Sehingga titik koordinat B min 2,3. Kemudian C berada di sumbu X2 dan berada di sumbu X3. Sehingga titik koordinatnya 2,3. Kemudian yang terakhir, titik koordinat D berada pada sumbu X angka 6 dan sumbu Z negatif 2, sehingga titik koordinat D 6 min 2. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2, perhatikan bidang koordinat berikut. Jika titik H sebagai acuan, tentukan koordinat titik P dan titik R. Nah, untuk menjawabnya, koordinat titik P, titik H, dan titik R terhadap titik asal 0,0 di tengah ini adalah P 2,4, H 4,-1, H min 3,2, dan R 4,-1. Titik H sebagai titik acuan diperoleh. Koordinat titik P terhadap titik H dimisalkan dengan P aksen 2 dikurangi dengan negatif 3, 4 dikurangi 2, sehingga P aksen dapat ditemukan menjadi 5,2. Kemudian untuk koordinat titik R terhadap titik H kita misalkan dengan R aksen yaitu 4 dikurangi negatif 3, negatif 1 dikurangi 2. Sehingga R aksen dapat ditemukan 7, min 3. Contoh soal nomor 3. Persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 6, negatif 2, B 2, negatif 2, dan C 2,2. A. Tentukan koordinat titik D pada bidang koordinat. B. Jika titik D sebagai titik acuan, tentukan koordinat titik A, titik B, dan titik C yang baru. Jadi, kita dapat menggambarnya dahulu. Seperti ini gambarnya. Jadi, kita menentukan titik A negatif 6 di sumbu X,
dan negatif 2 di sumbu Y, berarti A berada di sini. Kemudian titik B yaitu 2, negatif 2. Kemudian yang C 2,2. Berarti D dapat ditemukan di negatif 6,2 sehingga titik A, B, C, dan D jika dihubungkan akan membentuk sebuah persegi panjang. Nah, kemudian untuk menemukan koordinat titik A, B, C yang baru, yaitu dapat dicari dengan misalnya titik A dimisalkan dengan A aksen, negatif 6 dikurangi negatif 6, negatif 2 dikurangi 2 sama dengan 0,-4. Jadi A aksen ini merupakan titik koordinat baru dengan acuan titik D. Kemudian titik B yang baru atau B aksen dapat dicari dengan 2 dikurangi -6, yaitu sebagai titik acuannya titik D, -2 dikurangi 2 sama dengan B aksen 8, -4. Kemudian yang terakhir C, titik yang baru yaitu C aksen 2 dikurangi negatif 6, 2 dikurangi 2, maka hasilnya 8,0. Contoh soal yang keempat, yaitu diketahui titik P terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 3,-1, titik H terhadap titik acuan A mempunyai koordinat -1,4. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan H. Cara menjawabnya yaitu, misalkan koordinat titik A dengan X, Y. Kemudian, misalkan titik P dengan A, B terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 3,-1, sehingga diperoleh A dikurangi X sama dengan 3, atau dijadikan bentuk lain, X sama dengan A dikurangi 3, kemudian B dikurangi Y sama dengan -1, dengan bentuk lain Y sama dengan B ditambah 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memisalkan titik H dengan C, D terhadap titik acuan A mempunyai koordinat negatif 1,4 sehingga diperoleh C dikurangi X sama dengan -1, dengan bentuk lain X sama dengan C ditambah 1, dan D dikurangi Y sama dengan 4, dengan bentuk lain Y sama dengan D dikurangi 4. Dengan demikian, A dikurangi 3 sama dengan C ditambah 1. Ini adalah X sama dengan X. Menjadi A dikurangi C sama dengan 4. Kemudian B ditambah 1 sama dengan D dikurangi 4. Ini adalah bentuk Y sama dengan Y. Menjadi B dikurangi D sama dengan -5. Sehingga koordinat titik P, A, B terhadap titik acuan H, C, D adalah P aksen A dikurangi C, B dikurangi D sama dengan P aksen 4, -5. Contoh soal yang kelima, tentukan posisi garis pada bidang kartesius di bawah ini. Nah, jika diperhatikan garis U atau titik A sampai B ini disebut garis U akan sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis V ini sejajar dengan sumbu Y. Dan garis W sejajar dengan garis A. Kemudian garis U ini akan tegak lurus dengan sumbu Y karena membentuk sudut 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Kemudian garis W ini akan tegak lurus dengan sumbu X. Contoh soal nomor 6. Titik A 3,2, B 0,6,
dan C negatif 5,2 merupakan titik-titik yang dilewati oleh garis P. Apabila garis H merupakan garis yang sejajar dengan garis P, maka posisi garis H terhadap garis sumbu adalah kita harus menggambar titik-titik A, B, dan C pada bidang kartesius terlebih dahulu, seperti gambar di sini. A di sini, B di sini, dan C di sini. Nah, jika diperhatikan, sepanjang garis A, B, C, atau disebut garis yang dilewati dengan garis P ini, akan sejajar dengan sumbu X. Dalam gambar di atas terlihat jika garis P sejajar dengan sumbu X. Sebab garis H sejajar dengan garis P, maka garis H juga sejajar dengan sumbu X. Perhatikan gambar bidang koordinat di samping. Garis yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X adalah, dan B, garis yang berjarak 3 satuan dari sumbu Z adalah. Jawabannya yaitu A garis F dan B garis I. Mari kita buktikan apakah benar bahwa garis F berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan garis I berjarak 3 satuan dari sumbu Z. Nah, garis F ini dari titik A sampai titik B. Nah, coba kita hitung terhadap sumbu X. Sumbu X yaitu sumbu yang mendatar. 1, 2. Berarti benar bahwa sumbu F merupakan sumbu F berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita buktikan apakah benar bahwa garis I berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Garis I berarti yang ini, sedangkan sumbu Z adalah sumbu yang tegak. Berarti 1, 2, 3. Berarti terbukti bahwa garis I berjarak 3 satuan dari sumbu Z. Contoh soal yang ke-8 yaitu layang-layang ABCD mempunyai koordinat titik A 3,-1, B 5,1, C 3,3, dan D negatif 4,1. Luas layang-layang tersebut adalah, berarti kita harus menggambarnya titik A, B, C, dan D dalam bidang koordinat kartesius. Maka gambarnya akan seperti ini. Titik A di 3,-1, titik B 5,1, C 3,3, dan D berada di titik negatif 4,1. Nah, kita harus mencari diagonal layang-layang ini, karena untuk menentukan luas sebuah layang-layang yaitu setengah dikalikan dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, misalnya diagonal satunya yaitu garis A sampai C. Nah, ini ada berapa satuan atau berapa kotak? Berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga diagonal satunya yaitu sepanjang 4 satuan. Kemudian diagonal B yaitu titik B hingga titik D. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti diagonal 2-nya yaitu 9 satuan. Sehingga luas layang-layang ABCD yaitu setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2 sama dengan setengah dikali 4 dikali 9 sama dengan setengah dikali 36 sama dengan 18 satuan. Jadi luas layang-layang ABCD yang mempunyai titik koordinat A 3,-1, B 5,1, C 3,3, dan D negatif 4,1, yaitu 18 satuan. Sekian dulu materi dan pembahasan soal dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.